Saya lagi berkunjung di salah satu perkebunan jahe merah yang dikelola oleh sahabat Jojo Mantang Satkorcap Banser Kabupaten Bulukumba, yang kemudian memilih untuk menepi dari kehidupan kota, menyepi dari keramaian dan hiruk pikuk politik, dan konsen dalam budidaya jahe merah. Dan Kompos timbung supaya rimpang yang anak barunya itu berkembang dengan baik, supaya besar juga isinya. Jadi setiap ada anakan ditambah lagi tanah ya, Tanah untuk tempat dia perakarang. iya betul. Air ini sampai merah-merah ini anu. Iya. Kedua memang kalau dia dialami kayak begini prosesnya memang. Oh, ini kan alami di. Iya, kalau dia organik. Oh, Kenapa dia harus ada? inilah tanaman budidaya jahe merah. Baik, kita akan berbincang kembali terkait dengan bagaimana budidaya jahe merah yang beberapa tahun terakhir ini begitu booming ya, begitu seksi, khususnya di masa-masa pandemi ini. Betul. Itu luar biasa karena itu dijadikan alternatif bagi minuman yang katanya Minuman herbal. Herbal untuk mengantisipasi corona. Mungkin sahabat Sunardi ini bisa memberikan ulasan terkait bagaimana sih semuanya budidaya jahe merah yang sudah dilakoni beberapa tahun terakhir ini. Ya alhamdulillah, selama berjalan beberapa tahun ini kebetulan kami sudah menanam itu kurang lebih 1000 karung, karena kita pakai media karung. Cuma memang proses dari awal itu sebelum jahe merah ini ditanam, memang ada proses yang harus dilakukan, yaitu pertama penyepang bibit. Nah, bibitnya ini berbeda dengan prosesnya tadi tanaman kelor. Kalau di jahe tetap kita melakukan persiapan bibit dan pemilihan bibit unggul. Nah, kenapa? Itu berpengaruh di hasil panen sebentar. Karena semakin besar rimpang yang kita tanam, semakin bagus. Kedua, usia bibit. Ya. Nah, dia harus lebih dari 10 bulan. Nah, paling pasnya itu kalau 12 bulan, pas 1 tahun, baru kita ambil sebagai bibit. Nah, dalam proses pembibitan ini tetap seperti tadi, bagaimana kita siapkan, kita semai. Cuma memang dalam penyemaian ini kita merendam bibit jahe ini dengan memakai nutrisi jantung pisang. Itu perlakuan petani alami ya. Pertanian alami, betul. Dalam proses itu kita pakai nutrisi pisang, kedua nutrisi bawang putih, bawang merah, bahkan kita juga campur sedikit garam. Kenapa? Supaya cepat keluar kecambah. Nah, setelah itu baru kita semai juga. Nah, setelah disemai, kita disemai di bedengan, tetap kita pakai komposer selama 1 bulan, baru pindah tanam. Nah, sudah ada sekitar 20 cm kita pindah ke media tanam. Nah, media tanam ini juga ada 2 kita gunakan. Ada yang gunakan media tanam langsung tapi dalam bentuk bedengan. Kedua, ada juga kita pakai media tanam pakai karung. Nah, tetap di media karung tetap kita pakai tanah dengan komposer dengan sedikit asupan nutrisi. Nah, sama halnya di bedengan tanah langsung. Nah, cuma perlakuan bibit ini tetap dia harus lewat dari 1 bulan atau minimal 20 cm baru dipindah di lahan. Nah, bagaimana proses pengolahan lahannya? Apakah ada perlakuan khusus juga untuk bedengannya atau misalnya tanah yang dimasukkan di karung itu? Kita kan tetap melakukan perlakuan khusus. Kenapa? Karena kita ini bergerak di bidang pertanian organik alami. Nah, pertama itu tetap harus
siapkan tanah yang mau dikasih masuk di media karung ini harus disemprot dulu pakai nutrisi pengurai. Ya. Karena kenapa, jangan sampai masih terkontaminasi dengan unsur kimia. Itu penting juga di jahe. Kenapa? Karena jangan sampai ini ulat-ulat busuk ini pemakan kita ada di dalam di situ. Makanya itu harus memang betul-betul sterilkan dengan memberikan penyemprotan nutrisi herbal dengan komposer. Baru kita masukkan di karung. Setelah itu kita pindah tanam. Nah, biasanya itu berapa bulan masa panennya bisa dipanen? Sebetulnya jahe merah ini kalau masa panen kita sudah bisa panen itu dalam jangka 8 bulan sampai 9 bulan. Cuman memang kalau kita mau jahe ini untuk disimpan sebagai bibit, minimal dia harus 11 bulan sampai 12 bulan. Oh begitu, 12 bulan ya. 12 bulan. Kemudian biasanya apa tantangannya ini budidaya jahe merah? Adakah misalnya hama atau bagaimana kondisi cuaca di desa ini? Apakah memang cocok alamnya atau kondisi tanahnya sejauh ini yang sahabat sudah lakoni? Sebetulnya tantangannya tidak terlalu bagaimana Pak ya. Karena kenapa? Jahe merah ini tidak terlalu membutuhkan air banyak. Nah, kendala di sini itu sebetulnya di air. Cuma memang alhamdulillah selama kami melakukan penanaman ini sampai pemeliharaan sampai sekarang, secukupnya saja air yang kita gunakan karena kita bergerak di bidang pertanian alami. Di situ kan ada namanya mikroba 2. Mikroba 2 ini berfungsi untuk melemahkan tanah. Nah, media yang sudah kita pakai, kan media karung ini, kalau sudah disemprot mikroba 2, dia tahannya itu sampai beberapa bulan, baru penyiraman. Nah, di sini fungsinya mikroba 2 dan organisme yang ada di dalam. Kemudian kalau dibandingkan misalnya antara biaya produksi dengan hasil misalnya selama melakoni ini pertanian jahe merah ini seperti apa keuntungannya itu? Saya pikir kalau bercerita keuntungan sangat luar biasa. Kenapa? Kemarin kita beli bibit itu ada yang beli 50 sampai 70 per kilo. Atau pas mahal-mahalnya ini karena virus corona. Karena banyak yang cari jahe, jahenya tidak ada. Iya, iya. Nah, di situ kita mulai budidaya. Nah, harganya di situ 50 sampai 70. Nah, kita tetap beli. Kenapa? Hitungan kita ini dalam penjualan sebentar cuma 25.000 per kilo. Sedangkan hasil dalam satu karung itu bisa kita petik 1,5 kilo sampai 2, bahkan ada yang 4 kilo. Nah, kalau kita tanam 1.000 pohon, 1.000 karung ceritanya media yang kita pakai kali 25.000, nggak usah kita hitung rata-rata saja 1,5 kilo. Artinya berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan di situ. Sedangkan bibit yang kita beli 50.000 seumpama. Nah, jadinya jadinya yang 50 ini, yang 1 kilo ini bibit jahe merah, kita bisa tanam itu sekitar 80 karung sampai 90 karung jadinya ini. Jadi cuman berapa modal yang kita butuhkan untuk tanam jahe merah ini. Berarti di selain menjanjikan ini keuntungannya kan. Artinya prospeknya cukup menjanjikan ya. Prospek sangat menjanjikan. Ya, untuk bagi para petani ini yang lagi konsen di jahe merah. Betul. Dan alhamdulillah sekarang karena dengan adanya jahe merah ini dia bisa Bagaimana soal pasar? Pasar, betul. Ya. Kemarin kami ada kerjasama dengan teman-teman. Makanya dalam perjalanan ini kita ada kelompok. Kelompok yang memang ada pasar yang kita temani join. Nah, kedua, kalau soal penjualannya ini kita tidak terlalu repot. Karena kenapa? Dengan adanya kelor ini sekarang,
teman-teman ini bisa berinovasi. Ya. Toh, jahe merah ini bukan dijual perimpang, tetapi dijadikan bubuk. Nah, bubuk ini kita campur dengan teh kelor. Teh kelor dengan jahe merah yang sudah berbentuk bubuk ya, Ya. dengan gula aren. Itu menjadi minuman yang sangat luar biasa loh. Tapi sejauh ini belum ada dalam bentuk kemasan ya. Belum ada. Ya. Ini masih tahap percobaan, uji coba. Makanya nanti teman-teman, Apa namanya itu? 3 in 1. ya 3 in 1. Bubuk Bubuk kelor dari daun, dari daun, jahe merah, jahe merah, dari yang sudah jadi bubuk, tambah tambah gula aren. gula aren. Namanya 3 in 1. Ini menarik ini. 3 in 1 lokal. Ini yang sedang digagas teman-teman. Sementara. Ya. Oke, saya kira luar biasa perbincangan kita pada pagi menjelang siang ini terkait dengan budidaya jahe merah. Ini sebuah pengetahuan yang luar biasa, sebuah ilmu yang cukup dalam, dan ini tentu akan menjadi inspirasi baru bagi para petani-petani yang saat ini lagi konsen pada budidaya jahe merah. Semoga ini bisa menambah hasanah pengetahuan kita menuju cita-cita kemerdekaan dan kemandirian petani, khususnya para petani jahe merah. Amin.